pada video ini kita akan belajar mengenai CSS lagi, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang saya buat. Sekarang kita akan membahas mengenai after dan before di dalam CSS. Kebetulan kemarin ada teman kita yang bertanya, dan kita akan langsung membuat bagaimana mengeksekusinya menggunakan kode CSS. Dan yang paling dasar kita harus memahami dulu apa itu after dan before di dalam CSS. Oke, di dalam CSS ada yang namanya pseudo element, teman-teman ya. Harus digarisbawahi, di dalam CSS itu kita memiliki yang namanya pseudo element. Lalu after dan before itu apa? After dan before adalah sebuah pseudo element yang memudahkan kita untuk menambahkan suatu konten di dalam HTML tanpa harus membuatnya di dalam HTML. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu di dalam HTML kita tanpa harus menulis kodenya di dalam HTML. Oke, teman-teman sekarang sudah paham apa itu after dan before. Sekarang kita langsung saja masuk pada contoh kode. Di sini di dalam HTML kita, saya akan membuat kelas dengan namanya container seperti ini. Mungkin saya akan membuat contoh, saya bagi dua. Nanti kita contoh yang pertama menggunakan tulisan ya. Kemudian contoh yang kedua nanti menggunakan card gitu, bagaimana kita bisa memanfaatkan after dan before di dalam sebuah card. Oke, di sini saya tambahkan H4. Mungkin saya kasih ini contoh ya. Oke. Sekarang kita hubungkan dulu CSS-nya. Kemudian kita langsung masuk ke CSS, dan saya akan memberikan beberapa settingan seperti biasanya. Oke, teman-teman. Sekarang kita tahu di dalam HTML kita membuat kelas yang namanya container. Oke. Sekarang saya akan mengambil kelas itu dan saya seleksi di CSS-nya. Oke. Di sini saya kasih width-nya mungkin 250. Kemudian tingginya saya kasih 200. Kemudian Oke, displaynya flex, justify content center, align items center. Oke, sekarang kita punya yang namanya H4 atau heading 4. Bagaimana kita bisa memanfaatkan after dan before untuk menambahkan sebuah tulisan di setelah dan sebelum tulisan ini ya. Oke. Di CSS-nya kita memanggil atau seleksi H4-nya seperti ini. Langsung kita buat titik 2 dan kita pilih yang namanya before dulu, teman-teman ya. Oke. Mengapa H4 yang kita seleksi? Karena konten kita ini berada kan di dalam H4 ini kan, tag H4-nya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita buat dulu konten. Oke. Nah, untuk before ini kita bisa menambahkan tulisan sebelum tulisan ini, sebelum kalimat to ho, kita bisa menambahkan suatu tulisan baru. Contoh, saya tambahkan di sini samo. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada tambahan tulisan yaitu samo. Itu artinya before ini bisa membantu kita untuk menambahkan suatu elemen atau suatu konten di dalam elemen kita tanpa harus menyentuh HTML-nya. Oke, ini untuk menggunakan before ya.
Sekarang kalau kita menggunakan after, kita panggil lagi atau kita seleksi lagi H4-nya, baru kita pilih yang after. Oke, sebenarnya sama saja. Ya, kita tambahkan konten seperti ini, kita tambahkan string, dan di dalam string ini kita tambahkan konten yang mau kita buat atau tulisan yang mau kita buat. Contoh, Duru seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Lalu ini kan nggak ada spasi teman-teman. Kalau kita mau ada spasi, kita tinggal tambahkan spasi di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Ini contoh yang paling sederhana ketika kita ingin memanfaatkan before dan after di dalam sebuah teks atau konten kita di dalam HTML. Sekarang contoh yang kedua, ini saya hapus dulu. Di dalam HTML-nya juga ini heading 4-nya saya hapus. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan before dan after itu di dalam sebuah card. Oke. Di sini di dalam bodinya saya tambahkan background color dulu. Mungkin saya pakai hexadesimal 111827. Oke. Sekarang di sini yang kita panggil adalah kontainernya teman-teman ya. Kita sudah buat kontainer lebar dan tingginya seperti ini. Kemudian kita mengarahkan semua konten kita berada di tengah-tengah. Kita panggil yang namanya kontainer, kemudian kita tambahkan before ya. Seperti ini. Lalu kita isikan dengan konten kosong seperti ini, string kosong. Di sini agar lebih terlihat kita tambahkan background color. Background colornya mungkin kita pakai yang ini teman-teman. Kemudian border radiusnya 10 px. Oke. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, itu 250 px dan height-nya 200 px. Kemudian kita menggunakan yang namanya position, kita tambahkan position agar nanti posisinya itu menetap. Kita pakai yang absolute. Oke. Sekarang saya ingin untuk before-nya ini saya menambahkan background color. Saya tambahkan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat dia berubah. Sebenarnya ini dia menimpa ini gitu kan. Lalu saya tambahkan border radius 10 px. Nah sekarang saya mau yang warna ini bercahaya gitu. Nah bagaimana kita bisa mengakalinya? Kita bisa menggunakan yang namanya filter teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan filter untuk membuat dia itu bercahaya. Lalu kita menggunakan yang namanya blur. Berapa presentase yang kita gunakan? Berapa presentase? Contoh, saya tambahkan di sini 5 px gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat agak sedikit bercahaya ya ujungnya ini, samping-sampingnya. Kemudian saya sekarang membuat afternya. Jadi saya panggil container, kemudian after, lalu konten. Kita taruh yang string kosong aja dulu. Kemudian width-nya kita sesuaikan 250 px dan height-nya 200 px. Lalu kita buat position-nya yaitu absolute. Kemudian nah sekarang untuk background color kita menggunakan yang namanya gradient teman-teman ya. Coba kita gunakan gradient. Background kemudian linear gradient. Yang pertama kita menggunakan warna yellow. Kemudian warna yang kedua coba kita pakai yang ini teman-teman. Warna latar belakangnya kita pakai yang 111827. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada warna gradient di dalamnya. Kita tambahkan border radius 10 px. Oke.
Nah, teman-teman bisa melihat yang warna di belakangnya ini kan seperti bercahaya gitu ya, karena kita menggunakan yang namanya filter. Teman-teman bisa memanfaatkan filter untuk membuat suatu konten atau elemen itu buram atau sedikit agak bercahaya gitu ya. Tinggal diatur berapa yang memang sesuai dengan teman-teman. Oke. Sekarang saya pengen menambahkan suatu konten di dalam card ini tanpa harus menyentuh elemen HTML kita. Kita tidak perlu menambahkannya di sini, tapi di dalam CSS kita bisa melakukan itu. Kalau kita menempatkannya di dalam before, contohnya, ini tidak akan kelihatan karena dia berada di belakang. Kita bisa membuatnya lebih maju, agak terlihat dengan menggunakan z-index gitu ya. Tapi ini tidak cocok teman-teman. Ada baiknya kita memang harus menggunakannya di after gitu ya. Kita tambahkan di sini contoh nama ya, nama teman-teman semua. Jangan juga gunakan nama saya. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya kan. Sekarang saya mau dia ke tengah dengan cara display, flex, justify content center, align items center. Agar lebih tebal ya teman-teman, kalau ada yang belum tahu untuk membuat suatu tulisan itu tebal ya, saya kasih tahu yaitu menggunakan yang namanya font weight. Nah, teman-teman bisa menggunakan berapa yang sesuai ketebalannya. Kalau mau tebal langsung tinggal pilih yang bold. Oke. Untuk merubah warnanya, mungkin warna hitam kurang cocok, kita tinggal ubah colornya menjadi putih. Nah, seperti itu. Kalau lagi mau kita ubah ukuran tulisannya, tinggal kita tambahkan yang namanya font size. Kita coba masukkan lagi 25 px. Nah, oke. Lumayan ya, udah sangat keren. Ya, saya pikir untuk menggunakan before dan after ini cukup ya teman-teman. Nanti mungkin di beberapa video kita akan membahas CSS dengan konten yang lain. Dan semoga dua contoh codingan yang saya buat ini bisa membuat teman-teman semangat untuk belajar. Dan terima kasih sudah menonton.